Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami untuk datang sebelum salat Isya, karena kata Allah di sebelum perempatan ada acara buka puasa Pak Bupati, jadi jalanan itu macet ya. Tapi alhamdulillah kami bisa sampai. Jadi saya sampaikan kalau bisa sudah sholat tarawih baru ceramah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di malam ke-22 Ramadan yang menunjukkan bahwasanya kita hampir berada di penghujung dari bulan Ramadan ini. Dan itu menunjukkan kepada kita sekalian, jamaah sekalian, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. 21 Ramadan telah kita lewati bersama. Yang mungkin kita lewati dengan berbagai aktivitas ibadah-ibadah di dalam bulan tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dari 21 Ramadan yang kita lalui tersebut kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah 21 Ramadan itu sudah mendidik kita menjadi muslim, menjadi seorang mukmin, untuk memiliki akhlak yang baik dari 21 Ramadan itu? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin amin amin. Lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di atas mimbar, lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jibril datang kepadaku." Lalu Jibril mengatakan, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Salah satu di antara yang didoakan oleh Jibril alaihissalam, yang didoakan kecelakaan, salah satu di antaranya adalah orang yang bertemu, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didoakan oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian didoakan oleh Nabi, manusia yang terbaik. Lalu Nabi mengatakan amin dari apa yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka di antara yang ingin kita raih jamaah sekalian di bulan Ramadan ini adalah bagaimana ketika kita keluar dan meninggalkan bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapakah di antara kita yang tidak memiliki dosa, jamaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'una tawwabun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam, setiap di antara kita pasti dan selalu dan akan selalu yang namanya melakukan dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kalian yang ketika terjatuh pada dosa dan kesalahan, tawwabun,
mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa jamaah sekalian, bukanlah mereka yang terpelihara dari dosa dan kemaksiatan, bukanlah mereka yang sudah tidak terjatuh lagi pada dosa dan kesalahan, akan tetapi di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah ketika dia terjatuh kepada dosa dan kesalahan, zakarullah, dia bersegera langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak meneruskan perbuatan dan kesalahan tersebut. Inilah di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyebutkan orang yang sudah terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, Nabi masih menyebut mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia ketika dia terjatuh, maka dia segera mengingat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita jemaah sekalian, ketahuilah kita memiliki Rabb, kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dalam hal dosa dan kemaksiatan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka jamaah sekalian, janganlah kemudian dengan dosa-dosa yang kita miliki, dengan kesalahan-kesalahan yang kita miliki, lalu kemudian kita mengatakan saya memiliki dosa yang begitu besar. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni kesalahan kita? Ketahuilah jamaah sekalian, walaupun dosa kita sebesar memenuhi antara bumi dan langit, dosa kita seperti pasir yang ada di lautan, dosa-dosa seperti gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya selama kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah jamaah sekalian, kisah yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dahulu kala ada seorang yang telah membunuh 100 orang jiwa. Seseorang yang telah merenggut 100 orang nyawa. Lalu kemudian di suatu hari orang ini bertanya, di manakah orang yang alim di muka bumi ini yang mungkin dia akan bertanya tentang dosa yang telah dia lakukan, membunuh 100 jiwa. Lalu kemudian ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Lalu kemudian datanglah orang tersebut kepada sang rahib menanyakan tentang dosa yang dia lakukan, membunuh 99 orang nyawa. Jadi awalnya jamaah sekalian, dia membunuh 99 orang nyawa. Lalu kemudian ketika dia bertanya kepada sang rahib tersebut, sang rahib mengatakan, dosamu tidak diampuni. Maka orang tersebut menggenapkan membunuh sang rahib tersebut, sehingga genaplah 100 orang nyawa yang dia bunuh. Akan tetapi jamaah sekalian, tidak sampai di situ. Mungkin orang ini di dalam hatinya benar-benar ingin bertaubat, di dalam hatinya betul-betul ingin kembali menyesali apa yang dia telah lakukan. Setelah itu dia bertanya lagi tentang orang yang alim di muka bumi ini.
lalu ditunjukilah seorang alim. Lalu datanglah orang tersebut kepada sang alim tersebut menanyakan, ya bagaimana kalau ada orang yang membunuh 100 orang nyawa, apakah dia masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sang alim tersebut mengatakan, ya, masih ada ampunan baginya, karena tidak ada yang menghalangi seorang hamba dengan Tuhannya akan taubatnya. Lalu kemudian sang alim tersebut memerintahkan agar dia meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kampung halamannya, karena kampung tempat tinggalnya adalah tempat yang jelek. Lalu kemudian sang alim memerintahkan untuk pindah ke sebuah tempat yang jauh, yang di sana banyak orang-orang menyembah Allah, maka kemudian sembahlah juga Allah. Maka berangkatlah orang tersebut yang telah membunuh 100 orang nyawa dengan hati yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah orang tersebut jamaah sekalian, lalu kemudian di pertengahan jalan kematian mendahulunya. Orang tersebut meninggal. Lalu kemudian datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat azab dan malaikat rahmat. Terjadilah perselisihan di antara 2 malaikat ini. Siapakah yang akan mencabut ruh orang tersebut? Apakah malaikat azab atau malaikat rahmat? Jika malaikat rahmat yang mencabut nyawanya, berarti dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang mencabut nyawanya adalah malaikat azab, berarti taubatnya belum diterima. Maka kemudian dia datanglah malaikat yang lain dalam berwujud manusia yang menjadi hakim pemisah di antara kedua malaikat azab dan rahmat tersebut. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, ukurlah jarak orang ini, apakah dia telah dekat ke tempat yang dia tuju, atau orang ini masih dekat dengan tempat dari dia berada tadi di kampung halamannya. Lalu setelah diukur jarak orang tersebut, ternyata sudah dekat dengan tempat yang dia tuju, yang dimana di sana tempat mungkin dia akan berubah, memperbaiki dirinya dan lain sebagainya. Lalu kemudian malaikat rahmat mencabut nyawanya. Inilah jamaah sekalian, di antara begitu banyak kisah-kisah akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kemudian sekali-kali kita kemudian mengatakan bahwasanya saya sudah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian menghalangi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, sekali lagi, terkhusus di bulan Ramadan ini ada begitu banyak besar ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di dalam hadis tersebut, yang mengapa ketika malaikat Jibril yang mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang berada di bulan Ramadan itu mendapatkan kecelakaan, karena ini benar-benar bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu, mengikat para syaitan. Maka kesempatan besar bagi kita jamaah sekalian untuk banyak beribadah, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah puasa Ramadan imanan, dengan keimanannya, wa ihtisaban, dan dia hanya mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan kesalahan kita, ma taqaddama min dzambi, dari apa yang telah berlalu jamaah sekalian. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man qama ramadhana imanan, barang siapa yang melakukan salat malam, salat tarawih imanan, karena dia dengan keimanan, wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan apa yang dia lakukan dari salat malam tersebut adalah apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita jamaah sekalian.
Maka marilah kita gunakan waktu yang tersisa beberapa hari ke depan, kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin. Kita perbanyak berdoa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jemaah sekalian yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.